Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Benar, kalau Anies Baswedan ini ogah ya mau disandingkan dengan Kaisang di Pilkada DKI Jakarta, dan bahkan Anies Baswedan sentil aturan main bukan untuk diubah ya. Aturan main bukan untuk dirubah. Wah, dor ya. Secara tidak langsung Anies Baswedan ini menolak kalau diduetkan dengan Kaisang begitu kan. Dari kata-kata mereka. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nampaknya ya Anies Baswedan tidak ingin kehilangan dari pendukung-pendukung mereka. Oh, gak ngapain begitu kan? Dikritik ya masalah batas usia. Dikritik ke MK, dikritik ke MA, tapi tahu-taunya mereka bersanding. Apa gunanya juga begitu kan? Inilah yang saya tahu Anies Baswedan itu ya bukan orang tipe penjilat begitu kan. Maka ya cocok sih sebenarnya Anies Baswedan representasi oposisi. Sebenarnya seorang Jokowi dan istana mereka ya mulai ketar-ketir sih sebenarnya kalau Anies Baswedan terpilih ya menjadi gubernur DKI Jakarta. Bisa saja Anies Baswedan ini lebih populer dibandingkan dengan seorang Prabowo dan Gibran nantinya begitu kan. Dan bahkan kalau tidak dijegal sekarang Anies Baswedan tidak bisa berlabuh kemana-mana mereka di Pilpres 2029 begitu. Jadi saya kira ini yang akan menjadi pertarungan yang sangat sengit nantinya kalau Anies Baswedan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Makanya ya sebagai pendukung-pendukung Anies Baswedan sampai hari ini ya masih melihat bahwa Anies Baswedan tidak seperti itu begitu kan. Tapi kalaupun Anies Baswedan diduetkan dengan Kaisang, saya pribadi tidak akan mendukung Anies Baswedan. Titik. Ya itu harus ditolak begitu kan. Itu harus ditolak. Dan ini sekarang ini menjadi trending Anies Baswedan begitu. Nah ini, kalau mau disandingkan dengan Kaisang, sama aja Anies Baswedan menjilat ludahnya sendiri yang pernah menyindir paslon 02 soal etik. Di mana MK saat itu terbukti melanggar etik meloloskan si Samsul. Benar begitu kan. Inilah jagoanku. Inilah jagoanku. Jangankan Pak Anies ya, pasti siapapun mikir katanya. Ini Jakarta bukan wilayah ecek-ecek loh, ini barometernya Indo katanya. Harusnya berpengalaman dan pendidikan mumpuni. Apa kata dunia jika calon-calon asal-asalan aja? Ini komentar dari netizen. Makanya sampai hari ini dari perkataan Anies Baswedan ketika secara tidak langsung menolak begitu kan, dia mengatakan aturan main ini jangan dirubah begitu kan. Kalau oposisi ya oposisi, kalau koalisi mereka berkoalisi begitu. Artinya secara tidak langsung di DKI Jakarta, terus kemudian di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur ya melihat peluang-peluang bagi mereka karena kekuatan di Pilpres nanti pasti dilihat di Jawa ini begitu kan ya, apalagi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah ini pasti dilihat begitu. Maka dari pihak Jokowi ya ingin bagaimana orang-orang mereka menduduki posisi di setiap wilayah itu. Agar apa? Agar gampang nanti di tahun 2029. Bisa saja yang kemudian sekarang ini wakilnya adalah Gibran, bisa saja nanti berbalik begitu kan ya. Prabowo yang menjadi wakil ya. Terus kemudian Gibran yang menjadi presiden. Bisa saja dibolak-balik seperti ini. Kita kan tidak mungkin dalam dunia politik harus berimajinasi setinggi langit. Tapi realitasnya kepentingan itu yang paling penting dalam dunia politik. Artinya apa? Artinya secara langsung kalau kepentingan itu terjadi bukan tidak mungkin Anies Kaisang bisa terjadi. Atau Anies Gibran bisa saja begitu kan. Kita lihat saja realitasnya. Nampaknya sampai sekarang ini dorongan-dorongan yang begitu kuat kepada Anies Baswedan. Ya mau disandingkan dengan siapapun Anies Baswedan tetap menang di DKI Jakarta. Camkan itu begitu kan ya. Karena Anies Baswedan mau disodorkan dengan Kaisang itu hanya sebagai gertakan, sebagai strategi politik ya, agar Anies Baswedan kalah sih sebenarnya. Maka saya berasumsi seperti itu begitu. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti apa. Ini ya beritanya. Ini hitung-hitungan politik kita jauh begitu. Ini Anies Baswedan ya ogah bersanding dengan Kaisang di Pilkada Jakarta, sentil aturan main bukan untuk dirubah. Mari kita baca ini. Anies Baswedan bakal calon gubernur DKI Jakarta buka suara terkait aturan MA yang berubah. Diduga aturan MA tersebut untuk meloloskan Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta 2008.
Anies diketahui telah resmi usung oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dalam Pilkada Jakarta 2024. Bahkan mereka mengatakan, Anies pun menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada nama yang disodorkan buat bersanding dengannya. Bahkan dia mengatakan hal ini disampaikan Anies Baswedan pasca pelaksana sholat Jumat kemarin. Menurut Anies, nama pasangan masih sangat jauh sekali jika dilihat dari sekarang. Mantan Gubernur Jakarta itu lantas mengemukakan pendapatnya terkait aturan Mahkamah Agung saat kepala daerah yang berubah. Bahkan Anies mengatakan bahwa peraturan harus dijalani dan ditaati bukan untuk diubah. Sosok yang akrab disapa Abah ini mengatakan bakal melihat siapa KPU yang menanggapi aturan ini. Nah, ini kalau kita amati betul begitu apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan secara halus mereka menolak begitu kan. Secara halus. Tapi ya kita lihat saja yang namanya politik kita kan tidak menentu begitu kan ya. Siapa yang paling kuat mereka, siapa yang sering bagi-bagi bansos kepada masyarakat, dia pasti yang akan terpilih. Di DKI Jakarta itu ya saya kira pemilihnya rasionalitas ya. Karena mungkin bagi-bagi sembako itu hanya sesaat saja, hanya sebagai pancingan saja. Kita harus belajar bagaimana bansos itu dimainkan saat pilpres. Kita harus belajar itu. Ya, karena sekarang ini kalau kita mengamati betul bahwa apa yang kemudian dilakukan begitu kan ya sampai saat ini, saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal Anies Baswedan harus benar-benar representasi oposisi. Itu yang paling penting dibandingkan dengan lalu kemudian bermanover sana sini begitu kan. Saya kira sampai hari ini Kaisang tidak akan pernah ya diduetkan dengan Anies Baswedan. Paling ya Anies Baswedan, paling Kaisang itu dicalonkan seperti ya wali kota Surabaya. Ya, mengapa saya katakan wali kota Surabaya? Karena wali kota Surabaya itu sudah bagus hari ini, tinggal ke seorang Kaisang untuk menjadi di situ tinggal ya santai-santai aja mereka begitu kan. Bagaimana Ibu Risma, bagaimana Eri Cahyadi di situ begitu membangun kota Surabaya yang begitu wow begitu kan ya. Kalau semisalnya Kaisang dicalonkan di situ lalu kemudian mereka menang ya. Jelas ya, satu sisi mereka Kaisang santai aja mereka karena sudah baik kota Surabaya. Paling hanya memperbaiki sana sini begitu kan. Nah, nanti kalau memperbaiki sana sini, wah, ini mereka akan dapat penghargaan ini, penghargaan itu, penghargaan ini. Ya, kita lihat saja begitu kan. Karena bagi kami adalah ketika kita melihat dengan sebuah realitas yang ada begitu kan ya, saya bukan fanatik begitu, tapi oke lah, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah bagaimana pro terhadap rakyat ya, pro terhadap rakyat, bukan mempreteli sana sini begitu kan. Kita tunggu saja bagaimana kepemimpinan dari seorang Prabowo, dan tentu Anies Baswedan kalau menang saya kira akan menjadi catatan luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.